Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9. Pagi ini kita akan belajar matematika. Untuk kali ini kita akan bicara tentang bentuk akar. Nah, nanti kita bicara bentuk akar, kemudian mana yang dikatakan dengan bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Yang kedua, nanti kita akan bicara tentang bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Dan yang ketiga adalah operasi hitung bentuk akar. Nah, untuk operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti kita akan bicara untuk penjumlahan dan pengurangannya dulu. Oke, silahkan ikuti terus videonya sampai akhir. Jangan sampai kalian tidak paham dengan pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan bicara tentang yang namanya bentuk akar. Nah, apa yang dikatakan dengan bentuk akar? Jadi, bilangan yang ada akarnya itu belum tentu dikatakan dengan bentuk akar. Nah, kita akan bicara itu. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang perpangkatan, kita akan bicara tentang pangkat 2 dulu. Kalau misalnya kemarin 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9, 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat itu hasilnya 9, maka akar pangkat 2 dari 9 itu nilainya adalah 3. Jelas ya, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Nah, akar 9 itu dikatakan, bukan bentuk akar. Kenapa? Karena ada nilainya, gampangannya gitu. Jadi ada bilangan real positif yang jika dipangkatkan 2 itu hasilnya 9. Makanya akar 9 itu dikatakan bukan bentuk akar. Intinya gampangannya karena kalau di akar itu nilainya ada. Nah, karena nilainya ada berarti akar 9 itu gampangannya penjelmaan dari 3. Nah, karena itu akar 9 dikatakan bukan bentuk akar. Jadi banyak ya yang bukan bentuk akar ya, yang merupakan bilangan-bilangan hasil pangkat 2. Contoh akar 4 itu nilainya ada yaitu 2. Akar 16 itu ada nilainya yaitu 4. Nah, akar 9, akar 4, akar 16 itu dikatakan bukan bentuk akar. Nah, bagaimana dengan bentuk akar? Bentuk akar ya berarti sebaliknya, yang merupakan bilangan yang tidak ada hasil akarnya atau tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah tersebut. Contoh, akar 7. Nah, akar 7 itu merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada bilangan real positif yang jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan itu nilainya 7, nggak ada kan? Nah, itu berarti akar 7 itu adalah bentuk akar. Banyak ya, akar 11, akar 3 itu bentuk akar. Oke, jadi sudah paham ya apa yang dikatakan dengan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Oke, selanjutnya setelah kita sudah memahami tentang bentuk akar, yang kedua kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, sebelum mempelajari tentang menyederhanakan bentuk akar, kita harus tahu dulu bahwasanya bentuk akar itu dapat dituliskan sebagai perkalian 2 akar. Jadi definisinya gini, akar AB itu bisa kita pecah menjadi akar A kali akar B, di mana A dan B adalah bilangan real positif. Ini ya, ini adalah definisinya. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Jadi, contoh saya punya akar 12. Akar 12 itu berarti kita bisa tuliskan dia menjadi bentuk perkalian. Kita tahu bahwa 12 itu adalah perkalian dari 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Nah, itu kira-kira penjabarannya. Jadi akar 12 kita bisa tuliskan menjadi
akar 2 kali akar 6. Boleh juga kita ubah akar 12 itu menjadi akar 3 kali akar 4. Nah, ini ada kaitannya dengan menyederhanakan bentuk akar. Jadi intinya begini, kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar, contoh akar 12, itu kita harus cari berapa kali berapa yang hasilnya 12, tapi salah satunya itu adalah bilangan kuadrat. Nih, akar 12 itu kan bisa kita tuliskan akar 2 kali akar 6, akar 3 kali akar 4. Nah, mana yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan? Yaitu yang bawah, yang akar 3 kali akar 6. Tadi saya bilang bahwa kita cari dua bilangan sing hasil kalinya adalah 12, tapi salah satunya bisa diakar, yaitu akar 4. Akar 4 kan bisa diakar, walaupun akar 3-nya nggak bisa diakar, tapi kan salah satu dari ini bisa diakar. Jadi kita pakai yang itu. Kalau akar 2 kali akar 6 kita tidak bisa pakai karena dua-duanya tidak bisa diakar. Yang bisa diakar kan hasil pangkat 2 ya. Kemarin kita sudah belajar. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 4 pangkat 2 itu ada 16. 5 pangkat 2 ada 25. 6 pangkat 2 ada 36. 7 pangkat 2 49. 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, dan seterusnya. Jadi nanti kalau salah satunya adalah bilangan-bilangan ini, berarti nanti kita bisa akar. Nah, jadi kita cari dua bilangan, tapi salah satunya adalah bilangan-bilangan kuadrat. Bilangan-bilangan kuadrat ini ya, bilangan yang merupakan hasil pangkat 2 ini. Nah, contoh lagi. Misal saya punya akar 18. Nah, akar 18 itu kan bisa kita ubah atau bisa kita tuliskan dengan perkalian, bisa 6 kali 3, bisa 9 kali 2. Nah, kira-kira mana yang kita pakai? Ada akar 6 kali akar 3, bisa akar 18 itu kita ubah menjadi akar 9 kali akar 2. Nah, kita cek salah satunya yang merupakan bentuk akar atau yang bisa diakar. Akar 6 kali akar 3, dua-duanya tidak bisa diakar ya. Akar 9 kali akar 2, yang akar 9 kan bisa diakar, berarti kita pakai yang bawah. Jadi nulisnya gini, akar 18 itu sama dengan akar 9 kali akar 2. Yang bisa diakar kita tuliskan di depan, jangan akar 2 kali akar 9, tapi akar 9 kali akar 2. Ini bisa kita sederhanakan. Akar 9 kita akar menjadi 3, akar 2 itu nilainya tetap karena tidak bisa diakar karena dia bilangan bentuk akar. Jadi 3 akar 2 gitu hasilnya. Begitu cara menyederhanakan bentuk akar. Saya kasih contoh, misal akar 20. Akar 20 itu kita bisa pakai akar 5 kali akar 4 atau akar 10 kali akar 2, atau kita bisa ubah akar 20 itu menjadi akar 5 kali akar 4, akar 4 kali akar 5. Nah, kita pakai yang mana? Tentunya pakai yang bawah, karena akar 4 bisa diakar. Akar 10 sama akar 2 kan dua-duanya tidak bisa diakar, berarti kita pakai yang bawah. Jadi akar 20 itu adalah akar 4 kali akar 5. Akar 4-nya nilainya ada, yaitu 2. Akar 5 tidak ada, kita tulis saja akar 5. Perkaliannya hilangkan saja. 2 akar 5 itu sama saja dengan 2 kali akar 5. Oke, begitu kira-kira sudah memahamkan ya, jelas. Oke, kita lanjut ke operasi selanjutnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bicara tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya dapat dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Contoh begini, contoh
2 akar 3 saya tambah dengan 5 akar 5. Nah, ini tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena akarnya tidak sejenis. Yang di sini akarnya adalah akar 3, yang di sini akar 5. Ini akarnya berbeda. Jadi dia dikatakan tidak sejenis. Jadi tidak bisa dihitung gitu intinya. Nah, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan jika akarnya sejenis. Contoh, 3 akar 2 ditambah dengan akar 2. Nah, ini nilai bilangan realnya di sini kalau tidak ada apa-apanya itu nilainya adalah 1. Jadi ini kan bentuk akarnya. Di sini akarnya adalah akar 2, sini juga akar 2. Jadi kedua akarnya adalah sejenis. Karena itu kita bisa hitung bilangan real di depannya ini. Ini 3, sini 1. Jadi kita gabung 3 ditambah 1. Akar 2-nya kita tulis 1 saja. Nah, begini. 3 ditambah 1 yaitu 4 akar 2. Begitu ya. Sama halnya dengan pengurangan. Contoh, saya punya 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, ini bisa dihitung karena akarnya sejenis. Misal saya tambah lagi dengan 3 akar 3. Nah, kita hitungnya hanya bisa yang akarnya sejenis saja. Jadi akar 5 ini dengan akar 5 ini, jadi ini bisa dihitung, tapi akar 3-nya nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung terus gimana? Ya udah, biarkan saja. Kita hitung yang 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Berarti 4 dikurangi 2 akar 5, kemudian ditambah 3 akar 3. 4 dikurangi 2 yaitu 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Jadi gitu. Kalau ini kan ini 3 akar 3. Nah, ini kan 2 akar 5, di sini 3 akar 3. Jadi ini sisanya adalah akarnya tidak sejenis. Karena tidak sejenis, makanya kita tidak bisa operasikan, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Nanti beda dengan perkalian dan pembagian. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan dulu. Jadi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Jadi untuk akar yang tidak sejenis itu abaikan saja, tulis saja ulang gitu. Nah, kemudian saya akan kasih contoh yang melibatkan tentang penyederhanaan bentuk akar dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita gunakan materi yang tadi, yang nomor 2, yaitu menyederhanakan bentuk akar, tapi kita masukkan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Saya kasih contoh 6 akar 12 dikurangi akar 27 ditambah akar 75. Nah, sebelum kita menghitung, kan ini kalau dilihat akarnya akar 12, akar 27, akar 75, sepertinya tidak ada yang sejenis. Nah, tapi di dalamnya ternyata itu bisa dihitung. Caranya bagaimana? Caranya kita sederhanakan dulu. Jadi 6 akar 12, ini kan akar 12, ini akarnya besar, jadi ini bisa kita tulis menjadi, kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 3. Seperti tadi kita cari dua bilangan yang hasilnya adalah 12 dan salah satunya bisa di akar. 6-nya tidak hilang ya, 6-nya kita tulis ulang, kemudian akar 4 akar 3. Ini enggak ada apa-apanya, itu artinya perkalian ya. Perkaliannya boleh ditulis, boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi akar 12-nya kita ubah menjadi akar 4 kali akar 3. Dikurangi akar 27, kita cari, kita sederhanakan. Akar 27 itu adalah akar 9 kali akar 3. Cari yang salah satunya bisa di akar. Akar 9 kali akar 3. Ditambah akar 25 itu, akar 75 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 kali akar 3 gitu. Nah, kemudian sekarang kita hitung. Ini 6 kali akar 4 itu nilainya adalah 2. Ini dikali nanti ya, dikali. Kemudian akar 3 kita tulis, dikurangi akar 9 kali akar 3. Akar 9-nya kita bisa sederhanakan menjadi 3 akar 3 ditambah akar 25 bisa kita sederhanakan menjadi 5
akar 3-nya kita tulis ulang. Nah, kita lihat ternyata akar-akarnya menjadi sejenis. Dari yang semula asalnya di soal adalah tidak sejenis. Jadi kita sederhanakan dulu, baru kita lihat mana akar-akar yang sejenis. Ini belum selesai ya, ini belum kita hitung. Ini masih ada seperti ini kita kalikan saja. 6 kali 2 yaitu 12, akar 3 dikurangi 3, akar 3 ditambah 5, akar 3. Nah, selesai begini, kita tinggal hitung yang akar-akarnya sejenis. Yang dihitung bilangan yang di depan akarnya saja kita satukan. Jadi 12 dikurangi 3 ditambah 5, akar 3-nya kita satukan. Jadi 12 kurangi 3 yaitu 9, 9 ditambah 5 yaitu 14, akar 3. Oke, begitu cukup paham ya. Jadi caranya kalau bilangannya cukup kecil, akar 5, akar 3, akar 2 itu tidak perlu kita sederhanakan karena dia adalah bilangan prima. Tapi kalau seperti akar 12, akar 27, akar 75 itu dia nilainya besar. Jadi perlu kita sederhanakan. Apalagi kelihatan kalau dia tidak ada akarnya yang sejenis, pasti bisa disederhanakan. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita hari ini bicara tadi tentang apa itu bentuk akar. Yang kedua kita bicara bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga adalah bagaimana operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, semoga video ini dapat memahamkan pembelajaran kali ini. Sehat selalu buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, stay saja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.